Jumpa kembali pada mata pelajaran Teknologi Layanan Jaringan, kelas 12. Pada kali ini, tema kita adalah subscriber internet telepon. Sebelum masuk ke pembelajaran pada hari ini, akan saya bacakan terlebih dahulu kompetensi dasar yang harus dicapai pada pertemuan kali ini. Yang pertama dari sisi pengetahuan, memahami prinsip kerja subscriber internet telepon. Kemudian dari sisi keterampilan, menalar prinsip kerja subscriber internet telepon. Baik, kemudian kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu subscriber. Subscriber adalah teknologi yang menyediakan penghantar data digital melewati kabel yang digunakan dalam jarak dekat dari jaringan telepon setempat. Oke, kemudian ada istilah DSL. Ya, ini adalah salah satu teknologi subscriber di mana ini adalah teknologi modem yang menggunakan jalur telepon yang sudah ada untuk menyalurkan data dengan bandwidth lebar seperti multimedia dan video. Nah, salah satu contoh yang menggunakan teknologi ini adalah layanan di PT Telkom, yaitu Speedy. Baik, kemudian ada modem DSL yang paling sering dipakai, yaitu ADSL. ADSL adalah teknologi DSL yang dipakai untuk koneksi internet. Untuk membangun sebuah jaringan DSL, diperlukan yang namanya DSL modem yang dipasang pada sisi customer. Baik, untuk ADSL sendiri itu dapat mengirimkan data dengan kecepatan antara 1,5 Mbps sampai dengan 8 Mbps. Itu downstreamnya. Kemudian untuk upstream 16 sampai dengan 640 kbps. Nah, ADSL digunakan untuk mentransfer data melalui internet menggunakan line telepon. Beberapa kelebihan teknologi ADSL ini diantaranya adalah jadi dia memiliki pembagian frekuensi. Ada dua macam, frekuensi tinggi dan rendah. Untuk frekuensi tinggi itu menghantarkan data. Kemudian yang frekuensi rendah menghantarkan suara. Lalu layanan komunikasi antara data dan suara ini memang sebetulnya ada dua kanal yang terpisah, namun tetap menggunakan sebuah kabel yang sama. Koneksi ADSL selalu tersambung dengan internet setiap saat dan telepon tetap dapat digunakan kapan saja. Kecepatan internet selalu stabil. Nah, itu adalah beberapa kelebihan dari ADSL. Kemudian teknologi ini juga memiliki kekurangan. Di antaranya adalah ternyata jarak itu sangat berpengaruh terhadap kecepatan pengiriman data. Jarak antara modem dengan komputer ataupun dengan saluran telepon dengan gardu telepon. Lalu adanya interferensi pada ADSL. Kemudian adanya noise karena ada istilah bridge step, itu adalah kabel tidak berada pada jalurnya sehingga menimbulkan gangguan pada kinerja ADSL tersebut. Lalu kecepatan koneksi modem ADSL masih sangat tergantung dengan tiang telepon atau dislam. Dan tidak semua sistem operasi komputer dapat menggunakan ADSL. Oke, lalu untuk instalasi secara umum, ketika memang area Anda terhubung dengan saluran telepon, maka dapat mendaftarkan layanan dial-up agar bisa menggunakan modem ADSL dan dapat berselancar atau menggunakan internet dari rumah. Syaratnya adalah ada 1 unit komputer, modem, dan sambungan telepon. Lalu yang harus Anda lakukan adalah berlangganan ke ISP, memasang modem, menginstal software
dan menghubungkan komputer dial up ke ISP, dan prasyaratnya adalah ya di area rumah kita itu harus ada sambungan telepon untuk bisa mendaftarkan ke ISP. Nah, anak-anak karena alat-alat tidak ada di sekitar kita, beberapa ya, tidak semua alat itu ada di sekitar kita saat ini, maka mari kita praktekkan menggunakan simulasi, yaitu kita punya simulator yang namanya Packet Tracer, sehingga mendekati kenyataan apa yang nanti akan kita gunakan. Baik, silahkan buka Packet Tracer terlebih dahulu, kemudian ikuti langkah-langkah yang akan saya berikan. Buka terlebih dahulu Packet Tracer, kemudian kita akan membuat simulasi agar internet menggunakan modem DSL ini bisa terhubung ke dua rumah yang berbeda. Pertama, yang kita butuhkan adalah satu buah server, kemudian internet, kita butuh internet, lalu DSL modem, 2 DSL modem masing-masing untuk rumah A dan rumah B. Kemudian tentunya kita butuh banyak PC, karena akan kita setting 3 PC di rumah A dan 3 laptop di rumah B, sehingga kita butuh sebuah switch, kemudian beberapa PC. Kita ambil contoh 3 untuk rumah A dan 3 laptop untuk rumah B. Seperti ini. Ya, kita atur terlebih dahulu. Ya, kemudian kita akan hubungkan menggunakan kabel otomatis ke semua perangkat yang sudah kita siapkan, ke seluruh perangkat. Baik, lalu langkah berikutnya adalah memberikan IP secara statis untuk server yang sudah kita buat. Sebagai contoh, kita akan membuat 192.168.1.1. Seperti ini. Kemudian ke menu service kita akan atur DHCP kliennya agar si klien yang terhubung ke server nanti mendapatkan IP yang otomatis. Ya, kita on-kan terlebih dahulu pengalamatan DHCP-nya, kemudian kita akan mulai alamat klien itu dari IP 192.168.1.2 dan seterusnya. Kita beri nama server poolnya, tambahkan server poolnya, nama poolnya. Oke, sudah selesai untuk konfigurasi di server. Kemudian untuk internetnya akan kita setting di menu config, kemudian pilih DSL. Kita akan masukkan modem 4 sebagai penghubung jalur yang ke rumah A.
kemudian modem 5 untuk penghubung jalur ke rumah B. Oke. Baik, kemudian ini nanti kita akan kasih nama. Untuk yang kiri itu adalah DSL yang berada di rumah A. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah DSL yang berada di rumah B. Oke. Kemudian kita akan setting IP client masing-masing dengan konfigurasi DHCP, sehingga nanti kita dapatkan IP otomatis dia dapat 192.168.1.2. Demikian juga kita lakukan hal yang sama untuk semua klien yang terhubung di rumah A. Dia akan dapat dengan akhiran 3. Terakhir untuk rumah A, dia akan dapat digit nomor 4. Sama hal yang sama kita lakukan untuk rumah B. Dia akan mulai dapat dari nomor 5. Ya, 1192168.1.6 dan 192.168.1.7. Oke, semuanya sudah dapat IP otomatis dan kita lakukan pengujian dari server menuju ke semua klien yang terhubung. Kita klik di server, kemudian di stop, kemudian kita masuk ke command prompt. Kita akan lakukan uji konektivitas dari server ke semua klien yang terhubung. Ya, di rumah A itu ada 1.2, kemudian 1.3, kemudian 1.4, dan semuanya sudah terhubung ke rumah A. Kemudian untuk klien ke rumah B ada 1.5, lalu 1.6 dan 1.7. Oke, semuanya sudah terhubung. Kemudian kita akan cek dari sisi klien di sini. Kita akan cek dari sisi klien. Kita menuju ke command prompt, kemudian uji konektivitas ke seluruh klien yang ada di rumah A. 2, 3, 4. Ya, ke server juga bisa. Baik, sudah bisa. Selanjutnya kita akan cek dari salah satu klien di sisi rumah B. Dari 1.5, kemudian 6, kemudian 7, dan ke server juga. Oke, baik. Semuanya sudah terhubung dengan baik, berarti jaringan internet di rumah A, di setiap rumah A dan rumah B sudah bisa terhubung. Oke, tinggal nanti tugas kalian adalah memberikan nama perangkat. Sebagai contoh seperti ini, nanti semua perangkat mohon diberikan identitas, misalkan PC0 untuk rumah A itu dengan IP, kalian tambah identitas IP yang didapat secara otomatis. Seperti ini, dan seterusnya. Lalu jangan lupa kalian tambah identitas nama, misalkan seperti ini, kemudian diikuti nomor urut, lalu kelas.
seperti ini. Baik, demikian simulasi konfigurasi DSL pada pertemuan kali ini. Setelah melalui setiap langkah yang sudah saya bagi, yaitu mengkonfigurasikan DSL untuk koneksi ke beberapa PC klien, maka tugas yang harus kalian lakukan pada hari ini adalah buatlah konfigurasi DSL sesuai dengan tutorial dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, berikan identitas pada setiap perangkat. Jadi ada server, kemudian PC client, kemudian modem DSL silahkan diberikan nama. Lalu alamat IP untuk masing-masing perangkat. Nah, kemudian berikan identitas nama, kelas, nomor urut pada space yang kosong. Agar pekerjaan kalian berbeda dengan pekerjaan teman-teman, artinya semuanya mengerjakan satu, tidak ada yang sama, maka gantilah IP servernya sesuai dengan nomor absen. Ya, pada tutorial yang saya bagikan tadi itu menggunakan contoh nomor urut 1. Jadi servernya adalah 192.168.1.1. Kan tetapi nanti ketika nomor absennya berganti, misalkan nomor urut 35, berarti kalian harus menggunakan nomor IP server 192.168.1.35 dan start IP kliennya berarti 36 di akhir. Begitu seterusnya. Oke. Ya, atur IP kliennya di HCP. Demikian anak-anak, mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermakna dan awalilah semuanya dengan bahagia, maka harimu akan berakhir dengan bahagia. Selamat berproses, kalian luar biasa. Sampai jumpa.